yang ditemukan dalam proses penyidikan bukan merupakan tindakan yang dilakukan tanpa dasar, melainkan merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terhadap fakta-fakta yang secara objektif memerlukan pendalaman lebih lanjut guna menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dilanjutkan oleh. Terima kasih, kami lanjutkan Yang Mulia. D. Tentang penetapan tersangka. Penetapan tersangka telah didahului oleh proses penyelidikan dan peningkatan perkara ke tahap penyidikan yang sah. Bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan surat penetapan tersangka nomor S-TAP 02 7 Romawi Res.3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 10 Juli 2026 cacat hukum dengan alasan surat perintah penyidikan SP Sidik 2932 7 Romawi Res.3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2026 diterbitkan tanpa terlebih dahulu melalui proses penyelidikan, rencana penyelidikan, laporan hasil penyelidikan maupun gelar perkara adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Bahwa sebagaimana telah para termohon uraikan sebelumnya, penyidikan perkara akuo tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan telah didahului dengan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang, yang kemudian berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan diduga berkaitan dengan pemohon. Penyelidikan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, sebagaimana pengertian penyelidikan yang diatur dalam KUHP. Bahwa proses penyelidikan perkara akuo bermula dari laporan informasi LI 8 Romawi Res.3 2025 Kortas Tipikor tanggal 6 Agustus 2025 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyelidik dengan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan fakta, keterangan, dokumen, informasi, dan bahan keterangan lainnya guna menentukan apakah peristiwa yang ditemukan mengandung dugaan tindak pidana. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, diperoleh fakta dan informasi yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana berupa A. Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan seterusnya. B. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dan seterusnya. C. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 607 ayat 1 huruf A dan atau huruf B junto pasal 20 dan seterusnya, bahwa hasil pelaksanaan penyelidikan tersebut bahwa hasil pelaksanaan penyelidikan tersebut selanjutnya dibahas dan dinilai melalui gelar perkara pada tanggal 13 Januari 2026 dengan tujuan untuk menentukan apakah berdasarkan fakta dan bahan keterangan yang telah diperoleh terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan telah memenuhi alasan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut disimpulkan adanya dugaan tindak pidana yang cukup untuk dilakukan proses penyidikan, sehingga perkara kemudian ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Bahwa peningkatan penanganan perkara ke tahap penyidikan tersebut selanjutnya dituangkan dalam administrasi penyidikan antara lain melalui 1. Laporan polisi model A nomor LPA 2 1 Romawi 2026 SPKT Ditkrimsus Polda Metro Jaya tanggal 13 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 2932 garis miring 7 Romawi Res.3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 13 Juli 2026. Dengan demikian secara faktual dan yuridis terbukti bahwa surat perintah penyidikan dalam perkara akuo tidak diterbitkan tanpa dasar, melainkan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan hasil pengumpulan fakta dan bahan keterangan serta penilaian melalui mekanisme gelar perkara yang menyimpulkan bahwa perkara tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa setelah perkara berada pada tahap penyidikan, para termohon selanjutnya melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan dan pemeriksaan dokumen serta barang bukti
penggeledahan, penyitaan, penelusuran transaksi dan aliran dana serta tindakan penyidikan lainnya yang sah menurut hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil penyidikan tersebut dan setelah diperoleh alat bukti yang dipersyaratkan oleh KUHAP, para termohon kemudian menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam surat penetapan tersangka nomor Stap 02 7 Romawi Res 3.3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 10 Juli 2026. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya cacat hukum karena penyidikan tidak didahului penyelidikan, rencana penyelidikan, laporan hasil penyelidikan, dan gelar perkara adalah dalil yang terbantahkan oleh fakta administrasi dan rangkaian proses penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh para termohon yang nantinya akan kami buktikan dalam pembuktian. Dengan demikian, tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan surat perintah penyidikan maupun surat penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah. Oleh karenanya, dalil serta petitum pemohon yang memohon agar pengadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah patut untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak beralasan hukum. Mohon izin yang mulia sedikit kami renvoy yang di atas surat perintah penyidikan SP 2932 itu bukan tanggal 13 Juli tapi tanggal 6 Juli 2000. Yang di atas sedikit yang mulia halaman 25. 26, halaman 26. Dari tanggal berapa dia? Yang nomor 2. 13 itu nomor jadi nomor. Iya. Iya, 6 Juli. Juli ya? 6 Juli. Kami lanjutkan yang mulia. Tentang penetapan tersangka tanpa didahului pemanggilan dan pemeriksaan calon tersangka serta izin jaksa agung. Penetapan tersangka tidak mensyaratkan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai calon tersangka. Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah karena tidak didahului dengan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Serta dianggap bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU _12 Romawi 2014, para termohon dengan tegas menyatakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikesampingkan. Bahwa benar penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan tindakan hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap kedudukan dan hak seseorang dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penetapan tersangka harus dilakukan secara hati-hati, berdasarkan hukum, serta didukung oleh alat bukti sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Namun demikian, dalam perkara akuo, keabsahan penetapan tersangka harus dinilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku pada saat tindakan penetapan tersangka dilakukan. Bahwa berdasarkan pasal 90 KUHAP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila berdasarkan hasil penyidikan terdapat dugaan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang didasarkan pada paling sedikit 2 alat bukti yang sah. Dengan demikian, norma pasal 90 Ayat 1 KUHAP telah menentukan secara tegas parameter hukum penetapan tersangka, yaitu adanya dugaan keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana yang didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut tidak mensyaratkan adanya pemanggilan dan pemeriksaan seseorang terlebih dahulu dalam kapasitas sebagai calon tersangka. Sebagai syarat sah penetapan tersangka, bahkan KUHAP tidak menempatkan calon tersangka sebagai suatu status hukum tersendiri yang harus terlebih dahulu diberikan kepada seseorang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karenanya tidak tepat apabila pemohon membangun dalil bahwa tidak adanya pemeriksaan terhadap dirinya sebagai calon tersangka dengan sendirinya mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah. Bahwa pemohon
mendasarkan dalilnya pada putusan Mahkamah Konstitusi 21 PUU garis datar 12 Romawi 2014, putusan tersebut lahir dalam konteks pengujian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, khususnya berkaitan dengan pemaknaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, serta perlindungan terhadap seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkembangan praktik hukum, putusan tersebut memang dipahami antara lain menekankan pentingnya sekurang-kurangnya dua alat bukti dan kesempatan bagi pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka untuk memberikan keterangan. Namun, terhadap perkara akuo dengan adanya perubahan politik hukum serta telah berlakunya KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang secara khusus telah merumuskan kembali syarat penetapan tersangka pada pasal 90. Norma baru tersebut menentukan secara eksplisit syarat berupa dua alat bukti yang sah namun tidak memasukkan pemeriksaan seseorang sebagai calon tersangka sebagai unsur atau syarat konstitutif penetapan tersangka. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak seseorang dalam proses penetapan tersangka pada rezim KUHP yang baru harus dibaca berdasarkan keseluruhan sistem perlindungan hak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan tidak dapat serta-merta dilakukan dengan memindahkan seluruh persyaratan yang dikembangkan berdasarkan KUHP lama seolah-olah tetap menjadi syarat tambahan yang tidak dicantumkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 90 KUHP yang baru, yang secara tegas menentukan bahwa penetapan tersangka cukup didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Bahwa dalam perkara akuo, penetapan pemohon sebagai tersangka bukan dilakukan secara serta-merta atau tanpa dasar, melainkan setelah para termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, antara lain pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, pengumpulan bukti, serta pemeriksaan surat dan dokumen, penggeledahan, penyitaan, penelusuran transaksi dan aliran dana, serta tindakan penyidikan lainnya yang sah menurut hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil penyidikan tersebut, para termohon telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang saling bersesuaian dan mempunyai relevansi dengan dugaan perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada pemohon. Dengan demikian, parameter utama yang harus diuji dalam penilai sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap pemohon adalah apakah sebelum penetapan tersangka dilakukan para termohon telah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang mengarah kepada keterlibatan pemohon dalam tindak pidana yang disidik. Dan bukan apakah pemohon sebelumnya telah diperiksa dalam suatu status yang disebut sebagai calon tersangka. Oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka telah dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan pasal 90 ayat 1 KUHP, maka tidak adanya pemeriksaan pemohon terlebih dahulu sebagai calon tersangka tidak mengakibatkan penetapan tersangka menjadi cacat hukum. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan bahwa surat penetapan tersangka tidak sah karena pemohon tidak pernah dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka, serta dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU garis datar 12 Romawi 2014 patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon mengenai keharusan izin Jaksa Agung adalah keliru. Menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PUU 24 Romawi 2025 di mana bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan penggeledahan dan atau penyitaan terhadap pemohon tidak sah karena dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Kejaksaan. Para termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak tepat, tidak utuh dalam memahami hukum positif yang berlaku serta tidak beralasan menurut hukum. Bahwa benar pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada prinsipnya memberikan perlindungan prosedural terhadap jaksa dengan mensyaratkan izin Jaksa Agung dalam tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa. Namun demikian, keberlakuan norma tersebut tidak dapat lagi dibaca semata-mata berdasarkan rumusan tekstual sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PUU 23 Romawi 2025, melainkan harus dimaknai sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi 15 PUU
23/2025, Mahkamah telah menyatakan pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian terhadap keharusan memperoleh izin jasa agung. Salah satu pengecualian tersebut berlaku apabila berdasarkan bukti permulaan yang cukup seorang jaksa disangka telah melakukan tindak pidana khusus. Dengan pemaknaan tersebut, izin jasa agung bukan merupakan persyaratan yang berlaku secara absolut terhadap setiap tindakan proses pidana terhadap seorang jaksa. Bahwa tindak pidana yang menjadi objek penyidikan perkara akuo adalah dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang masing-masing diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dengan demikian, perkara akuo termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Sebagaimana dimaksud dalam pengecualian terhadap pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Kejaksaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PUU 23/2025 apabila berdasarkan hasil penyelidikan dan atau penyidikan pada saat tindakan tersebut dilakukan telah terdapat bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan keterlibatan pemohon dalam tindak pidana khusus, maka berdasarkan pemaknaan konstitusional pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Kejaksaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PUU 23/2025, izin jasa agung tidak lagi merupakan persyaratan mutlak bagi tindakan tersebut. Bahwa oleh karenanya penafsiran pemohon yang seolah-olah pengecualian terhadap kewajiban memperoleh izin jaksa agung hanya dapat diperlakukan apabila seorang telah terlebih dahulu secara formal ditetapkan sebagai tersangka, merupakan penafsiran yang tidak sesuai dengan rumusan ratio residendi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PUU 23/2025. Mahkamah Konstitusi menggunakan parameter berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan, bukan mensyaratkan bahwa yang bersangkutan harus terlebih dahulu memiliki status formal sebagai tersangka. Dengan demikian, frasa disangka telah melakukan harus dibedakan dari pengertian formal telah ditetapkan sebagai tersangka. Konstruksi tersebut tetap memberikan perlindungan kepada jaksa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Namun pada saat yang sama, mencegah perlindungan tersebut berkembang menjadi bentuk imunitas absolut yang dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap jaksa yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melakukan tindak pidana tertentu. Mahkamah menilai perlindungan dalam pasal 8 ayat 5 tidak boleh mengarah pada impunitas. Bahwa dalam perkara akuo sebelum dilakukan tindakan penggeledahan terhadap tempat dan atau benda yang berkaitan dengan pemohon, para termohon telah memperoleh sejumlah fakta dan bukti permulaan melalui proses penyelidikan, penyidikan. Langkah tersebut dilakukan sebagaimana persyaratan pertama berkaitan dengan keadaan objektif berupa tersedianya bukti permulaan yang cukup, sedangkan yang kedua merupakan tindakan hukum formal penyidik dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka. Selanjutnya dianggap dibacakan bahwa dengan demikian dalil permohon yang menyatakan bahwa ketiadaan izin jasa agung dengan sendirinya menyebabkan penggeledahan dan atau tindakan penyidikan terhadap pemohon tidak sah merupakan dalil yang bertentangan dengan hukum positif setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PUU 23/2025. Oleh karena itu dalil tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak beralasan hukum. F. Tentang penetapan pemohon sebagai tersangka dilakukan tanpa didukung alat bukti yang sah. Penetapan pemohon tersangka telah berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka dilakukan tanpa didukung alat bukti yang sah, para termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terlebih dahulu perlu ditegaskan, argumentasi pemohon mengenai tidak adanya alat bukti yang sah harus ditempatkan dalam kerangka hukum mengenai kecukupan alat bukti pada saat penetapan tersangka dilakukan, baik dari aspek kuantitas maupun relevansi alat bukti tersebut dalam menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pemohon dalam tindak pidana yang sedang disidik. Berdasarkan ketentuan KUHP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila berdasarkan hasil penyidikan terdapat dugaan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang didasarkan pada paling sedikit 2 alat bukti yang sah. Oleh karena itu, dalam menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap pemohon, persoalan hukum yang relevan bukanlah
apakah pemohon mengakui atau membantah perbuatan yang disangkakan kepadanya, melainkan apakah sebelum surat penetapan tersangka diterbitkan penyidik telah memperoleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan mempunyai relevansi dengan dugaan tindak pidana dan mengarah kepada keterlibatan pemohon. Bahwa dalam perkara akuo, sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, para termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidik berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan seterusnya. Keseluruhan hasil penyidikan tersebut selanjutnya dilakukan penilaian melalui gelar perkara tanggal 10 Juli 2026 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan saling bersesuaian yang mengarah kepada dugaan keterlibatan pemohon dalam tindak pidana yang sedang disidik, sehingga secara hukum telah terpenuhi alasan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Bahwa alat bukti yang diperoleh para termohon dianggap dibacakan. Kemudian 27, bahwa salah satu fakta yang menjadi bagian dianggap dibacakan. Kemudian 28, bahwa pasal 235 KUHP mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat barang bukti, bukti elektronik, dan bentuk alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan undang-undang. Ketentuan tersebut juga menegaskan pentingnya autentifikasi serta keabsahan cara memperoleh alat bukti. Oleh sebab itu, yang harus dinilai dalam perkara akuo adalah apakah alat bukti yang dipergunakan oleh para termohon diperoleh secara sah, mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang sidik, serta sekurang-kurangnya memenuhi jumlah minimum alat bukti yang dipersyaratkan untuk melakukan penetapan tersangka. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan kesimpulan gelar perkara tanggal 10 Juli, para termohon telah memiliki lebih dari 2 alat bukti yang sah yang saling bersesuaian dan mengarah kepada dugaan perbuatan pemohon. Sehingga penerbitan surat penetapan tersangka terhadap pemohon telah memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan oleh KUHP. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka dilakukan tanpa alat bukti yang sah adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta penyidikan dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalil dan petitum pemohon yang memohon agar penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dengan alasan tidak adanya alat bukti yang tidak sah patut ditolak seluruhnya atau tidak setidaknya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. G. Tentang pencegahan bepergian ke luar negeri. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tindakan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri, keluar wilayah Republik Indonesia terhadap pemohon tidak sah. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, larangan sementara terhadap tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia termasuk dalam kategori upaya paksa yang keabsahannya dapat diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Akan tetapi, pengakuan bahwa suatu tindakan merupakan objek pra-peradilan sama sekali tidak dapat dimaknai bahwa tindakan tersebut dengan sendirinya menjadi tidak sah. Justru melalui pra-peradilan diuji apakah tindakan tersebut mempunyai dasar kewenangan, tujuan yang sah, alasan yang relevan, serta dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang. Bahwa pasal 141 Undang-Undang KUHP secara ekspresis verbis memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan larangan sementara terhadap tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia dalam rangka kepentingan proses peradilan pidana. Dengan demikian, tindakan pencegahan bukan tindakan ekstra prosedural, bukan tindakan administratif yang dilakukan secara sewenang-wenang, dan bukan pula suatu bentuk penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan, melainkan instrumen hukum acara pidana yang secara eksplisit dibenarkan oleh undang-undang. Bahwa pada saat permohonan pencegahan diajukan tanggal 11 Juli 2026, pemohon telah terlebih dahulu berstatus tersangka. Berdasarkan surat penetapan tersangka Estap 02 7 Romawi 3.3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 10 Juli 2026. Oleh karena itu, syarat mengenai subjek yang dapat dikenai larangan keluar wilayah Indonesia telah terpenuhi. Dalam surat permohonan pencegahan tanggal 11 Juli 2026 secara tegas dicantumkan bahwa pencegahan dimohonkan dalam kepentingan penyidikan karena terdapat kekhawatiran tersangka akan melarikan diri ke luar negeri dan atau untuk mengantisipasi apabila tersangka telah berada di tempat pemeriksaan imigrasi untuk keluar wilayah Indonesia. Pemohon membangun dalil seolah-olah tindakan pencegahan dilakukan secara otomatis hanya karena pemohon memperoleh status tersangka. Hal tersebut terdapat 2 dasar yang berbeda tetapi saling berkaitan, yaitu dasar yuridis berupa status permohon sebagai tersangka dalam penyidikan perkara pidana, dan kedua dasar fungsional prosesual
berupa kebutuhan menjamin keberadaan tersangka guna kepentingan penyidikan serta mencegah kemungkinan keberadaannya di luar yurisdiksi Indonesia yang menghambat proses hukum. Oleh karena itu, pernyataan pemohon bahwa tindakan pencegahan semata-mata didasarkan kepada status tersangka merupakan penyederhanaan fakta dan tidak mencerminkan alasan sebagaimana secara eksplisit dicantumkan dalam surat permohonan pencegahan. Bahwa pemohon selanjutnya menggunakan asas asesorium sequitur principal dengan mendalilkan bahwa karena pencegahan merupakan tindakan yang mengikuti status tersangka, maka apabila penetapan tersangka tidak sah, seluruh tindakan turunannya juga menjadi tidak sah. Para termohon berpendapat bahwa argumentasi tersebut bersifat prematur dan circular reasoning. Karena pemohon terlebih dahulu mengasumsikan sebagai benar sesuatu yang justru masih menjadi objek pemeriksaan pra peradilan, yaitu anggapan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah. Selama penetapan tersangka belum dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, surat penetapan tersangka tersebut merupakan tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum dan menjadi dasar yang sah bagi penyidik untuk melaksanakan tindakan penyidikan yang diperkenankan oleh undang-undang. Dengan demikian, konstruksi hukum justru apabila penetapan tersangka sah dan pencegahan dilakukan berdasarkan kewenangan serta prosedur yang sah, maka pencegahan juga mempunyai alas hak yang sah. Asas asesorium sequitur principal tidak dapat dipergunakan sebagai alat untuk meniadakan lebih dahulu keabsahan suatu tindakan hukum yang dasar pokoknya sendiri belum dinyatakan tidak sah. Oleh karenanya pemohon tidak dapat menjadikan kesimpulannya sendiri mengenai tidak sahnya penetapan tersangka sebagai premis yang sudah pasti untuk kemudian meminta seluruh tindakan penyidikan lainnya dinyatakan tidak sah. Bahwa pemohon pada bagian tertentu permohonannya menyatakan kewajiban pemberitahuan pencegahan diatur pula pada dalam pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalil tersebut nyata keliru. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berada dalam bagian kedua mengenai penangkalan, bukan mengenai pencegahan. Pasal 98 ayat 1 pada pokoknya mengatur bahwa menteri berwenang melakukan penangkalan. Dengan demikian pasal 98 ayat 1 sama sekali bukan norma mengenai kewajiban pemberitahuan pencegahan kepada seseorang yang dikenai pencegahan. Norma yang relevan adalah pasal 94 ayat 3 Undang-Undang Keimigrasian yang menentukan bahwa keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. Kesalahan pemohon mencampur adukan rejim pencegahan dengan penangkalan menunjukkan ketidakcermatan pemohon dalam membangun dasar yuridis permohonannya. Bahwa dalil pemohon juga mengandung kekeliruan berdasar karena menyamakan surat para termohon tanggal 11 Juli 2026 dengan keputusan pencegahan. Padahal dokumen yang diterbitkan para pemohon adalah surat yang pada pokoknya berisi permohonan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan keimigrasian untuk melaksanakan pencegahan terhadap tersangka. Undang-Undang Keimigrasian membedakan antara A. Keputusan atau permintaan pejabat yang berwenang, B. Pelaksanaan pencegahan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, C. Keputusan pencegahan, D. Pemasukan identitas seseorang ke dalam daftar pencegahan, E. Pelaksanaan penolakan keluar wilayah Indonesia oleh pejabat imigrasi. Oleh karena itu, pemohon harus membuktikan terlebih dahulu dokumen yang secara hukum merupakan keputusan pencegahan. Siapa pejabat penerbitnya? Kapan keputusan tersebut ditetapkan? Kapan pencegahan mulai berlaku? Serta dari peristiwa hukum mana tenggang waktu 7 hari sebagaimana dimaksud pasal 94 ayat 3 harus dihitung. Pemohon tidak dapat begitu saja menyatakan bahwa karena dirinya tidak menerima surat permohonan penyidik kepada imigrasi, maka kewajiban pasal 94 ayat 3 otomatis dianggap dilanggar. Bahwa ketiadaan atau keterlambatan pemberitahuan tidak serta-merta membatalkan pencegahan demi hukum. Seandainya pun kuat non terdapat persoalan mengenai waktu penyampaian keputusan pencegahan kepada pemohon, hal tersebut harus dinilai secara proporsional menurut akibat hukum yang secara eksplisit ditentukan undang-undang. Pasal 94 ayat 3 memang memuat kewajiban penyampaian keputusan pencegahan paling lambat 7 hari, namun ketentuan tersebut tidak menyatakan bahwa tidak atau terlambatnya pemberitahuan mengakibatkan keputusan pencegahan batal demi hukum. Hal tersebut berbeda dengan norma dalam Undang-Undang Keimigrasian yang secara tegas menentukan keadaan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya pencegahan demi hukum. Dengan demikian harus dibedakan antara cacat atau persoalan administratif dalam pemberitahuan dengan cacat kewenangan atau hilangnya dasar substantif pencegahan. Keduanya tidak dapat disamakan tanpa dasar normatif. Lagi pula Undang-Undang Keimigrasian memberikan
hak kepada orang yang dikenai pencegahan untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan. Dengan demikian, hukum telah menyediakan mekanisme untuk mempersoalkan keputusan tersebut tanpa menetapkan bahwa setiap kekurangan pemberitahuan otomatis menghapus keberlakuan pencegahan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dalil pemohon mengenai tidak sahnya tindakan pencegahan tidak beralasan menurut hukum karena A. Pencegahan terhadap tersangka merupakan upaya paksa yang dibenarkan secara tegas oleh KUHP. B. Status pemohon sebagai tersangka telah ada sebelum permohonan pencegahan diterbitkan. C. Tindakan pencegahan tidak semata-mata didasarkan pada status tersangka, melainkan dilakukan untuk menjamin kepentingan konkret penyidikan. D. Pemohon keliru mendasarkan kewajiban pemberitahuan pada pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian karena norma tersebut mengatur penangkalan, bukan pemberitahuan pencegahan. E. Kewajiban memberitahukan yang benar, pemberitahuan yang benar terdapat pada pasal 94 ayat 3 Undang-Undang Keimigrasian dan berkaitan dengan keputusan pencegahan bukan serta-merta identik dengan surat permohonan penyidik kepada instansi keimigrasian. F. Sekalipun terdapat permasalahan mengenai pemberitahuan Undang-Undang Keimigrasian tidak menentukan bahwa kekurangan tersebut dengan sendirinya mengakibatkan pencegahan batal demi hukum. G. Fakta bahwa pemohon mempunyai jabatan, alamat lengkap, alamat tetap dan mengaku kooperatif tidak meniadakan kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan preventif untuk guna menjamin efektivitas penyidikan. Dan H. Pencegahan mempunyai tujuan yang sah, bersifat sementara, mempunyai batas waktu dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang sehingga tidak bertentangan dengan prinsip proporsionalitas maupun perlindungan hak konstitusional pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon yang memohon agar tindakan pencegahan terhadap pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat adalah tidak berdasar menurut hukum dan patut ditolak. H. Tentang penyerahan pelimpahan penanganan perkara kepada Kejaksaan Agung RI. Pelimpahan penanganan perkara kepada Kejaksaan Agung dilakukan dalam kerangka koordinasi antara aparat penegak hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan pelimpahan penanganan perkara dari para termohon kepada turut termohon, para termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, koordinasi dan sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemberantasan tindak pidana korupsi. Khususnya apabila dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan ditemukan adanya persinggungan mengenai subjek, objek, tempus, lokus, alat bukti maupun rangkaian perbuatan yang sedang ditangani oleh masing-masing institusi penegak hukum. Prinsip koordinasi tersebut antara lain dituangkan dalam nota kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Dianggap dibacakan. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 nota kesepahaman tersebut pada pokoknya disepakati bahwa dalam hal para pihak melakukan penyidikan dan atau penyidikan yang melibatkan subjek dan objek perkara yang berkaitan atau bersinggungan dengan penanganan perkara oleh para pihak, penanganannya dapat dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, nota kesepahaman tersebut merupakan instrumen koordinasi antar lembaga yang memberikan kerangka bagi penyelesaian persinggungan penanganan perkara dengan tetap menempatkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan masing-masing institusi pada dasar hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam perkara akuo berdasarkan perkembangan dan hasil penyidikan ditemukan adanya keterkaitan antara subjek, objek, alat bukti, serta rangkaian tersebut yang sedang ditangani oleh para termohon dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berada dalam lingkup kewenangan turut termohon. Oleh karena itu, demi kepentingan efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, menghindari duplikasi penanganan perkara, serta menjamin kesinambungan proses pembuktian, selanjutnya dilakukan koordinasi antar institusi dengan kewenangan masing-masing. Sebagai tindak lanjut dari koordinasi tersebut, Kapolri mengeluarkan surat nomor B 1065 7 Romawi Res.3 2026 Kortas Tipikor tanggal 11 Juli 2026 perihal pelimpahan perkara tindak pidana korupsi telah menyampaikan pelimpahan penanganan penyidikan perkara yang berkaitan dengan pemohon kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. Dalam pelimpahan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai tindakan yang menghapus, membatalkan, atau dengan sendirinya menjadikan tidak sah tindakan penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan oleh para termohon. Sepanjang seluruh tindakan penyidikan tersebut dilakukan pada saat para termohon masih berwenang dan telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana.
Sebaliknya, pelimpahan tersebut merupakan bentuk koordinasi kelembagaan guna memastikan agar penanganan perkara yang memiliki keterkaitan dengan perkara lain dapat dilakukan secara efektif, terintegrasi, dan oleh institusi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk melanjutkan penanganannya. Bahwa oleh karena itu, sejak dilakukannya pelimpahan penanganan perkara akuo, tindakan penyidikan selanjutnya dilaksanakan oleh turut termohon sesuai dengan kewenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan tetap menjamin kesinambungan proses penyidikan, administrasi penyidikan, alat bukti, barang bukti, serta tindakan hukum yang sebelumnya telah dilakukan secara sah oleh para termohon. Di mana kewenangan turut termohon untuk melakukan dan melanjutkan penyidikan tersebut tidak semata-mata bersumber dari adanya pelimpahan perkara atau nota kesepahaman antar lembaga, melainkan bersumber langsung dari ketentuan peraturan undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Penyidik tidak hanya mencakup penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga penyidik tertentu yang diberi kewenangan melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, KUHP memberikan ruang bagi undang-undang sektoral untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada institusi tertentu di luar penyidik Polri. Selanjutnya, berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf D, Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021, Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa kewenangan penyidikan kejaksaan dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai ketentuan undang-undang yang secara khusus memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan. Hal mana tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan penyidikan oleh kejaksaan. Oleh karena itu, sepanjang perkara yang dilimpahkan berada dalam ruang lingkup kewenangan penyidikan kejaksaan, turut termohon mempunyai dasar hukum untuk menerima dan melanjutkan proses perkara akuo. Dengan demikian, pelimpahan penanganan perkara dari para termohon kepada turut termohon bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum, melainkan merupakan tindakan koordinatif aparat penegak hukum yang dilaksanakan untuk kepentingan penegakan hukum dan berdasarkan kerangka kerjasama serta kewenangan masing-masing institusi, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelimpahan penanganan perkara tidak menciptakan penyidikan baru yang terputus dari penyidikan sebelumnya, melainkan merupakan kelanjutan penanganan perkara dalam kerangka koordinasi antar aparat penegak hukum yang masing-masing mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, dalil pemohon yang mempersoalkan keabsahan pelimpahan penyidikan perkara akuo kepada turut termohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan, sehingga petitum pemohon yang berdasarkan permohonannya pada dalilnya ketidakabsahan pelimpahan tersebut patut ditolak. Permohonan dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para termohon. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima sepanjang mempersoalkan materi pembuktian pokok perkara serta meminta pembatalan tindakan hukum yang belum dilakukan dan atau berada di luar objek konkret pra-peradilan. Dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan jawaban termohon seluruhnya, menolak permohonan pemohon pra-peradilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 134-PIT-PRA-2026 PN Jakarta Selatan, atau setidaknya menyatakan pemohon pra-peradilan tidak dapat diterima. Niet on van gelijk verklaard. 3. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon atas laporan polisi LPA 21 Romawi 2026 SPKT Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 13 Januari 2026 oleh termohon adalah sah. 4. Menyatakan penggeledahan berdasarkan surat perintah penggeledahan nomor SP geledah 2934 /7 Romawi Res.3.3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2026 adalah sah. Menyatakan penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan nomor SP Sita 2931 7 Romawi Res.3.2026 Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2026 adalah sah. Membebankan biaya perkara kepada pemohon. Apabila Yang Mulia Hakim menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih. Atas nama kuasa terhukum, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dibacakan dan tadi